menampilkan bagian start stop, terus juga bagian BFD, PFD misalkan seperti itu. Nah, mari kita lanjut ke definisi security. Ini biar takut ada kecepatan, bilang aja nanti agak lambat. Kalau bisa sambil direkam. Nah, yang pertama, maksud keamanan atau security di HMI ini adalah untuk menentukan aksesibilitas fasilitas yang ada di HMI gitu ya. Jadi, contoh yang ada di HMI itu security itu yang pertama ya pembuatan akun gitu ya. Pembuatan akun yang disusul dengan tipe-tipe levelnya seperti itu, level akses dari masing-masing operator HMI. Jadi operator HMI yang dimaksudnya bukan operator jabatannya, tapi penggunanya seperti itu atau usernya. Jadi sebutnya operator HMI gitu. Istilah di InTouch itu dia nanti mengacu ke operator gitu ya. Operatornya misalkan ada operator, maksudnya operator yang mengoperasikan atau user manager, terus juga ada user engineer, user operator gitu ya, atau juga user supervisor seperti itu. Nah, fungsi dari keamanan ini adalah untuk membatasi akses objek-objek kayak button dan lain-lain atau window gitu ya. Itu bisa di disable aksesnya atau di hide kayak gitu. Jadi lebih baik di hide dan disable seperti itu. Nah, lalu yang kedua di sini ada jenis-jenis security pada InTouch. Yang pertama ada InTouch based security gitu ya. Jadi security yang kita atur langsung ke InTouch-nya gitu, di aplikasi InTouch-nya, aplikasi designernya sebelum di runtime kayak gitu. Kita konfigurasi security-nya, kita pakai ini kali ya, laser pointer. Nah, kita konfigurasi security-nya gitu ya, username-nya dan password-nya, lalu juga levelnya seperti apa, seperti itu. Jadi ini langsung pengaturan security atau konfigurasi security di aplikasi InTouch-nya seperti itu. Nah, lalu yang kedua bisa menggunakan OS dari Windows gitu ya. Kayak misalnya kita baru login buka laptop, itu kan sama saja seperti security gitu ya. Dan itu adalah security gitu. Kayak misalnya kita baru login, kita suruh masukkan password, nah itu adalah security dari bagian operating system atau OS dari Windows-nya seperti itu. Kita bisa juga seperti itu. Tapi nanti yang kita fokuskan adalah kita mengatur pada InTouch based security-nya seperti itu. Nah, lalu ada aplikasi IDE pendukung InTouch gitu ya. Ini dari Orchestra. Dia support aplikasi dari perusahaannya gitu. Dan ini juga dari pengaturan ini atau Orchestra ini dari servernya gitu ya. Jadi pengaturan aplikasi kalau misalnya kita pakai server Orchestra gitu ya. Jadi InTouch terus ada server Orchestra yang menyediakan database dan lain-lain, itu ada security-nya juga seperti itu. Tapi kita akan pakai InTouch based security aja kayak gitu ya. Jadi ini yang Orchestra ini akan mengkonfigurasi security, username, akun dan lain-lain itu melalui server InTouch-nya kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, bagaimana sih cara mendesain security gitu ya. Nah, yang pertama ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, adanya di dalam security itu adalah validasi gitu ya. Program security ini harus memiliki kemampuan menvalidasi akun yang operator gitu ya, atau akun penggunanya. Misalkan dia bisa memeriksa username dan passwordnya. Maksudnya ketika ada akun yang mencoba masuk begitu, lalu security ini harus mampu, oh ini bukan akun yang tepat gitu ya, oh ini bukan memberi peringatan gitu, oh ini bukan akun yang tepat, mungkin salah username-nya atau password-nya begitu. Dia itu salah satunya aksinya memberikan reminder atau notifikasi begitu, atau alarm. Nah, lalu yang kedua, di sini ada fasilitas. Program security harus memiliki kemampuan memberikan aksesibilitas begitu ya. Kalau misalkan benar akun atau username yang dimasukin, maka level dan akses-aksesnya untuk mengakses objek-objek itu harus bisa diberikan gitu ya kepada penggunanya sesuai dengan levelnya. Misalkan ya manajer dia cuma bisa akses diagram begitu. Administrator dia bisa akses diagram tapi hanya sebatas BFD misalkan. Tapi dia bisa mengkonfigurasi akun-akun yang lain gitu ya. Dan dia juga bisa login gitu, dan hanya dia yang bisa login ke
main login gitu. Dan akun-akun yang lain hanya bisa login setelah administrator login seperti itu. Atau akun-akun yang lain hanya bisa login pada standby login gitu ya. Nah, itu adalah fasilitasnya gitu ya. Ini ada validasi, harus memiliki kemampuan memvalidasi dan harus memiliki kemampuan memberikan fasilitas. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, nah sini ada syarat-syarat security gitu ya. Yang pertama harus ada autentikasi. Maksudnya administrator harus membuat HMI sebuah proses autentikasi bahwasanya ya tadi gitu ya, memberikan pemberitahuan bahwasanya akun ini benar, oh akun ini salah username-nya. Oh berarti ini bukan nggak bisa masuk gitu kan. Oh ini akun ini belum dibuat sama sekali. Nah kayak gitu ini proses autentikasi. Lalu yang kedua, security harus menentukan si aksesibilitasnya. Maksudnya ya security ini harus punya leveling gitu ya, leveling untuk beberapa operator yang levelnya berbeda, misalnya untuk manajer yang tadi sudah dibahas kayak gitu. Nah, untuk administrator biasanya username, password, access level itu dia tipe datanya untuk access level yang khususnya ini tipe datanya adalah integer, jadi nilai paling kecil itu dia yang paling tinggi gitu ya, nilai yang paling besar dia yang paling rendah kayak gitu. Akses paling kebalik ya, nilai paling tinggi itu dia akses paling tinggi dan nilai paling rendah itu akses paling rendah. Jadi misalkan level 999 berarti dia khusus untuk administrator misalkan, atau ada akun yang emang khusus developer gitu ya. Terus akun di bawahnya misalnya manajer gitu ya. Akun di bawahnya lagi 888 atau 777 misalkan akun untuk supervisor gitu. Terus paling bawahnya lagi akun untuk operator, bawahnya lagi untuk supervisor, atau engineer dan operator itu setara gitu ya, misalkan satu gitu levelnya. Kayak gitu. Nah, untuk leveling ini dia tipe datanya integer ya, nanti ada list instruksi atau function-functionnya gitu ya. Lalu yang ketiga di sini dapat menentukan aksesibilitas fasilitas ya, tadi ya bisa mengakses hanya Windows A, B, C atau button A, B, C gitu dan lain-lain. Oke, di sini ada pertanyaan? Atau mau dilanjut dulu kira-kira atau gimana? Vi, Halo? tes Vi. Ayo, ayo. Ini Vi mau mastiin tadi teh orang telat gara-gara apa? Wifi di kosan orang ini, ngedrop. Ini orang tadi habis beli kuota dulu Vi, keluar Vi, hampura Vi. Oke, oke. Nanti bisa di itu ke Ya Vi, di grup ya. Oke. Rafa Vi. Oke. Sip, sip. Oke, Masih Vi. berarti belum ada pertanyaan ini? Belum, Vi. Dilanjut aja, Vi. Oke. Nah, ini ada beberapa instruksi atau macam-macam function ya, function pemrograman dari InTouch gitu ya, internal tag name-nya yang nggak bisa dirubah. Jadi dia tuh hanya bisa dipakai dan kan kalau biasanya kita bikin tag name itu kita bisa rubah-rubah kan namanya gitu ya, dan kita bisa rubah-rubah tipenya. Tapi kalau ini dia internal dan hanya only read aja gitu ya dipakainya. Nah, yang pertama ada access level gitu ya. Access level ini tadi tipenya integer, kita bisa masukkan ke pemrograman misalkan access level 999 sama dengan access level if access level berapa gitu nanti dia bisa masuk gitu ya. Access level lebih dari 0, lebih dari 99 atau lebih dari 8 misalkan, lebih dari 888 dia bisa mengakses window gitu. Window A, window B, window C kayak gitu. Ini semuanya read only. Terus misalkan nah ini untuk menentukan operator misalkan ya yang udah kita bikin ya, akunnya yang udah kita bikin. Operator misalkan operator dalam tanda kutip nanti di pemrograman itu karena dia tipenya string gitu ya, untuk nama-nama itu dia pakai ya tanda kutip gitu, tanda kutip 2, operator, tanda kutip 2, manager, tanda kutip lagi, if operator manager masuk gitu ya, nah nanti menampilkan apa kayak gitu. Nah ini dia tipe datanya string gitu ya, message. Kalau di ini InTouch message.
Terus di sini ada tag name change password. Oh, mohon maaf ini nggak di ini ya, nggak di spasi gitu ya. Ini digabung semua. Dia tipenya discrete. Kalau misalkan dipencet nanti dia akan muncul window untuk mengkonfigurasi akun gitu ya, macam-macam akun. Dan ini seharusnya bisa diakses atau button ini muncul atau button ini tidak di-disable hanya untuk administrator gitu ya. Sama juga configure user gitu ya. Jadi mengkonfigurasi user dari mulai levelnya, passwordnya dan lain-lain begitu ya. Atau lebih ke ini sih ya, configure user itu lebih ke penentuan levelnya itu gitu ya. Itu hanya bisa seharusnya gitu standarnya hanya bisa dilakukan oleh administrator. Jadi nanti bikin ada 5 akun, akun administrator, manager, supervisor, operator dan engineer gitu ya. Kayak gitu. Nanti akan dibahas urutan-urutannya ada 4 level gitu ya. Dan level kelimanya atau level yang paling tinggi itu administrator. Nah, ini adalah contoh misalkan akses level gitu ya. Ini akses level, terus tipenya integer sebenarnya. Nah, ini penggunaan akses level. Misalkan akses level lebih dari 9.000, berarti disable state-nya on gitu ya. Atau kurang dari 9.000 on gitu. Nah, untuk on off button misalkan di bawah 5.000 disable state-nya on. Maksudnya ini nggak bisa diakses gitu. Disable state-nya on itu nggak bisa diakses kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kalau ini ya untuk menunjukkan tadi nama operator yang dituju ya. Misalkan dalam program disable atau show hide window gitu ya. Langsung dimasukkan ini operator manager. If operator manager masuk sama dengan atau sama dengan 1 misalkan. Apa aksinya kayak gitu. Dan itu kalau bisa dilihat dari yang cutting pasti mohon maaf maksudnya yang udah ini apa mempelajari SCADA duluan ya dari teman-teman kelas 3 sebelumnya gitu ya. Bisa dibuka filenya, di situ udah ada security-nya otomatis gitu. Nanti kita pelajari cara aksesnya gimana. Dan untuk lebih lengkapnya nanti ada di drive si video praktikumnya gitu ya. Nah, ini sama untuk menampilkan halaman untuk mengubah password. Ini untuk mengkonfigurasi gitu ya. Level apa saja gitu yang bisa maksudnya penentuan level untuk akun-akunnya seperti itu. Oke, sudah selesai. Ada pertanyaan kira-kira? Halo? Ini kita udah selesai. Ada pertanyaan? Oke. Oke, sebentar ya. Ini tuh tadi siapa aja yang telat hadir teh? Sorry, ini kan ada teman. Oke. Yang telat hadir tuh tadi teh kan Aldi Mulyadi belum ada, Alif belum ada. Hadir. Oke, Aldi Aldi Mulyadi hadir. Oke. Alif Bayu? Alif Bayu ada? Jangan telat-telat dengan reporting. Ya. Kalau Bapak udah nggak bisa diubah. Ya. Dede ada Dede? Dede ada tuh Vi di chat. Oh, sorry. Hadir sih, hadir. Alif gak ada ya? Jangan di chat nggak kedengeran soalnya ini sambil buka itu layar, jadi nggak kelihatan gitu kalau ada chat, nggak kedenger. Ali, Dede hadir. oke, Dede udah hadir. Firman Hidayah, Hadir, P. oke. Putri belum ada tadi. Setelah Putri ada nih, sorry. Rafa yang belum ada. Rafa ada tadi ya. Hadir P, tadi udah ngomong P. Oke, Wildan. Hadir Pi, Wildan hadir, punten. Yang belum ada Alif Bayu Udahlah, nggak usah di. Oh, ya. Alif Bayu nggak ada ya. Ada sih nggak ada ya.
Oke, sebentar. Cukup ya berarti ya, nanti bisa diselengkapnya. Buat database juga nanti bisa dilihat di materi aja. Kita lanjut ke ini ya, contoh security dalam HMI. Kita lagi share screen dulu. Nah, ini udah kelihatan Windows-nya? Ada. Udah, P. Oke. Nah, buat konfigurasi kita mau bikin akun gitu ya, itu di sini, di bagian spesial ya, di sini spesial. Oh, nggak kelihatan loh. Bentar. Nggak kelihatan, nggak muncul si ininya nih. Nah, ini di sini ada security. Nah, ini kita yang pertama logon dulu gitu ya. Logon. Kita masuk sebagai administrator. Terus ini passwordnya jangan lupa kecil semua, Wonderware, oke? Wonderware. Oke, nah ini udah kebuka ya. Kalau misalkan salah nanti ada tanda tanya gitu. Ada tanda tandanya bahwasanya ini. Nah, di sini ada pilihan nih. Ada change password, select security. Nah, ini harus in touch ya, harus in touch. Ada OS, ada non, ada orchestra gitu. Kita pakai yang in touch aja. Ada configure user, ada change password dan lain-lain gitu. Nah, ini awalan untuk ngeset security gitu ya. Awalan atau tahap pertama untuk ngeset security. Nah, kan tadi di button itu, sebentar ini lagi dimunculin dulu. Di button itu, di layar itu ada button configure kalau nggak salah. Nah, ada change password, ada config user atau configuration user gitu ya. Nah, ini fungsi-fungsi yang ada di sini tuh ditarik ke sini gitu, dijadiin fungsi. Nah, ini di change password, configure user itu dikesiniin gitu ya. Ada difungsiin si buttonnya sebagai ini gitu. Sama aja gitu ya fungsinya. Nah, ini di standby login ya. Ini standby login. Ini sebenarnya kepotong window-nya nih, kita tutup dulu aja deh. Nah, ini aja deh. Nah, kayak gini. Nah, kita misalkan mau kita configure user dulu. Nah, di sini ada macam-macam ya. Ada administrator, passwordnya apa? Tadi Wonderware. Ada engineer, ya sama gitu ya, engineer. Nah, ini akses levelnya nih. Nah, ini ada supremasi nih. Supremasi itu maksudnya akun yang dimana buat waktu itu kurang developer si InTouch ini biar gampang gitu, biar nanti pada saat login tuh nggak login lagi gitu. Kayak misalkan mau minta mandatory gitu kan, minta mandatory itu langsung pakai akun ini, jadi nggak harus log off dulu jadi manager, login dulu jadi supervisor, nggak kayak gitu. Biar mempermudah aja buat mempermudah developing aplikasi gitu. Ada administrator. Nah, yang wajib itu ada administrator, engineer, manager, sama operator gitu ya. Sama supervisor juga kayak gitu. Nah, ini buat administrator juga sama ditaruh 99 sama kayak ini masih. Terus juga di sini yang paling tinggi dulu ya. Paling tinggi itu ada administrator, terus yang kedua tuh ada manager kedua, supervisor ketiga 4.000 kan ya. Yang ketiga ya, terus yang keempat itu selanjutnya itu ada engineer ya. Engineer itu kalau nggak salah sama kayak operator. Nah, iya sama. Gitu. Nah, seperti itu berdaks. Nah, ini di configure user ini ada access level sama passwordnya. Nah, kalau untuk password itu dia langsung biasanya. Nah, langsung nentuin ini akun saat ini ya yang lagi login, berarti kan administrator, berarti nanti administratornya yang dirubah kayak gitu. Nah, itu caranya gitu ya. Nah, ini bakal ngedemoin dulu ini ya. Proses
daripada security di HM InTouch. Oke. Ntar ini mungkin lagi udah running tapi salah window cuy. Ini aja langsung nah. Nah ini kelihatan. Oh di sini ya sebentar. Nah munculnya di sini ternyata. Nah ini yang punya kurang ini dia sebagai main login, ini main login gitu ya. Jadi semua sistem, seluruh sistem itu bisa ditembus gitu ya. Security-nya lewat sini dulu gitu. Jadi harus administrator yang login. Jadi kayak misalkan server Google. Nah server Google kan sebelum hidup, misalkan sebelum hidup dari awal hidup-hidup banget gitu, itu dia harus ada main loginnya, baru akun-akun yang kita masuk gitu ya, kayak kita login Google itu tuh udah standby login gitu. Nah ini kita tulis administrator, enter gitu ya, jangan lupa enter ya, karena kalau nggak di enter nggak akan masuk. Di sininya wonderware, enter. Habis itu, sorry, nah ini kita pembuktian dulu, misalkan manager itu nggak akan bisa masuk gitu ya. Manager di main login kalau nggak salah tuh, nggak akan bisa masuk. Terus kalau misalkan supervisor, dia juga sama nggak akan bisa masuk. Bukan karena salah password atau username, tapi emang nggak bisa masuk gitu ya. Nah, kita coba administrator. Wonderware. Kita login, nah dia bisa masuk. Ini kelihatan ya? Takutnya nggak kelihatan lagi. Oke? Ada. Oke, nah dia cuma bisa menampilkan ini aja gitu ya di sininya. Terus juga dia bisa koneksi database gitu ya. Nah satu nih, udah kedeteksi database-nya. Nah untuk konfigurasi database, instalasi database itu ada di video karena ini nggak akan bisa di copy paste gitu ya. Ini kalau nggak salah tuh ada namanya istilahnya di Windows tuh ODBJ apalah lupa. OCBD. ODBC ya, ODBC. ODBC gitu ya. Nah ini bisa diakses gitu ya. Nah ini tampilan-tampilan di mana administrator bisa akses gitu ya. Kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah ini kita bisa disconnect juga gitu ya. Nah administrator tuh bisa shutdown ya, bisa nge-shutdown, bisa ngematiin si InTouch-nya kayak gitu. Kita misalkan akses ke bagian manager, login, nah gitu. Nah ini kan 0 nih. Nah ini kalau manager bisa request ya, nah ini nggak muncul kan, database tadi nggak muncul nih. Ini nggak usah diperhatiin lah, pusing ya. Ini yang real time trend. Nah yang manager ini bisa request, misalkan tiba-tiba dari manager request lah biar bisa nyalain alat misalnya gitu, segera gitu ya. Nanti dari supervisor sama disetujui juga ini. Supervisor kalau nggak salah tuh kalau dari manager dia langsung ya, cuman ACK doang gitu, nggak bisa nyetujuin karena ya udah perintah dari manajer gitu. Operator. Nah di sini ribetnya kalau nggak pakai akun tadi, akun yang paling tinggi buat di set developer. Nah ini baru bisa nyalain. Kalau nggak salah langsung bunyi alarm nih kalau saya, berisik ya. Oh iya bener, langsung bunyi alarm. Nah, ini di ACK dulu, sama ini kalau nggak salah juga nih. Oh ya karena kan 0 ya, ini nggak terhubung ke OVC beneran gitu. Nggak terhubung ke plan aslinya kayak gitu. Nah ini operator gitu ya. Nah, ini bisa ready sama nih engineer misalkan. Engineer pasti beda lagi nih. Dia start stop hilang. Windows start stopnya hilang. Nah nggak ada kan? Cuman dia bisa requestin aja. Ngebenerin gitu. Ngebenerin di itunya. Kayak gitu. Nah, dia cuma bisa akses ini gitu ya. Karena ini ada kesalahan ya, nanti bisa dievaluasi aja kesalahan ini, karena harusnya misalkan
Manager cuman bisa tampil BFD, PFD misalkan, atau engineer itu cuman bisa PNID dan LD gitu. Terus operator misalkan seluruhnya misalkan kayak gitu ya. Itu nanti di ini aja. Nah, kita logout lagi. Kita logout, kita ceritanya mau matiin aplikasinya gitu ya. Itu harus lewat administrator dulu. Wonderware. Ini password administrator nama Wonderware itu dia default ya, maksudnya dari sananya gitu. Nggak dirubah-rubah. Nah, ini sama ya, change password gitu kan. Nah, ini ada persetujuan nih mau change password gak gitu ya buat keamanan. Yes, misalkan. Kalau misalnya nggak jadi, ya udah no gitu. Configure user ini mau nggak di configure misalnya. Oh, ini cancel. Mau lagi ya udah cancel gitu. Itu aja sih ya. Nah, misalkan mau shutdown ya, shutdown benar-benar semua shutdown, jangan lupa ini di disconnect, alat dimatiin segala macam gitu ya. Baru kita shutdown gini ya. Harus ada ininya juga ya, apa namanya? Konfirmasinya juga gitu. Are you sure you want to shut down this time system misalnya? Yes. Nah, udah langsung mati. Tapi di layar sini tetap muncul. Mungkin nge-lag ya. Ini harusnya mati gitu kayak gini ya. Ini lagi nge-lag. Nah, gitu dia langsung mati. Gimana kira-kira, ada pertanyaan? Atau cukup? Halo? Cukupi. Oke, oke, kalau udah cukup, kita lanjut ke bagian ini guys, standar HMI ya. Jadi harapannya setelah diberi standar HMI ini bisa dikoreksi gitu ya. Beberapa HMI project yang teman-teman udah buat kayak gitu. Kemarin kan ada yang warnanya kuning, terus juga ada yang masih buttonnya masih nggak inilah gitu ya, masih belum sesuai. Terus angka-angkanya misalkan hasil monitoring angka gitu ya, kayak misalkan dipencet start nanti ada angka yang berubah, nah itu harus disesuaikan gitu. Nah, yang pertama di sini ada syarat gitu, ini kita introduction dulu. A good HMI display makes this interaction flawless and smooth gitu ya. Nah, maksudnya harus dibuat smooth mungkin atau senyaman mungkin di mata gitu ya. Dan interaksinya misalkan kayak perpindahan Windows itu jangan terlalu ribet gitu ya. Harus flawless gitu ya. Kayak lancar jaya lah gitu. Nah, kalau misalkan desain HMI yang buruk gitu, yang pertama ya operator akan sulit untuk memahami bagaimana mesin tersebut atau proses yang ditampilkan di HMI itu berjalan gitu ya. Terus bagaimana kinerja sistem itu bekerja gitu ya. Malah nanti akan menyebabkan kerugian produksi gitu ya, salah mencet segala macam, kecelakaan bahkan kematian adalah kasus terburuk kayak gitu. Nah, selanjutnya ini kalau ada yang bertanya langsung di sela aja ya, maksudnya mau tanya gitu. Dan yang kedua di sini ada high performance HMI display. Dia itu dirancang dengan fokus gitu ya untuk meningkatkan atau menyediakan informasi yang efektif gitu ya. Jadi kadang ada salah paham gitu ya, bahwasanya HMI yang bagus itu menyediakan seluruh informasi dan sampai ke detail-detailnya gitu ya. Nah, namun dengan memberikan informasi yang sedetail-detailnya, bahwasanya sedetail-detail itu maksudnya data-data yang mentah gitu, belum diolah, itu akan menyulitkan juga operator atau pengguna gitu ya, memahami gitu bagaimana kinerja sistem nanti gitu. Oh, ini sebenarnya suhunya berapa sih misalkan dari oven heater misalnya. Oh, ini suhunya berapa sih, tapi kok ini masih bentuknya masih Word gitu, gara-gara pakai Modbus serial misalkan. Kok ini bentuknya masih Word gitu. Sedangkan kita kan butuhnya data yang dari suhu itu Word lagi atau bukan 16 bit lagi misalkan. Udah langsung data berapa derajat gitu, kayak gitu. Itu salah misalkan kayak gitu. Nah, jadi disediakan bukan sedikit mungkin ya informasinya, tapi seefektif mungkin kayak gitu.
yang penting-penting aja ditampilkan kayak gitu ya. Misalkan besaran suhu langsung ya udah besaran suhu, jangan ada berapa 16 bit word-nya gitu ya. Oh misalkan 1844, oh itu nggak inilah nggak efektif kayak gitu. Malah bikin bingung ini sebenarnya mana gitu kan value aslinya dari si suhu ini misalnya kayak gitu. Nah, lalu yang ketiga, HMI yang terancang bagus atau yang sudah didesain bagus itu menghasilkan visual atau tampilan yang lebih baik gitu ya, sehingga operator itu entah operator, manajer atau engineer itu dapat memudah untuk memahami kinerja proses, dan kalau ada error dalam mesin gitu itu bisa di troubleshoot gampang lah gitu, dipermudah. Nah, sebagian besar desainer itu memiliki kecenderungan untuk merancang layar gitu ya dengan warna yang cerah gitu. Kemarin saya lihat ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, biru gitu ya. Nah, di sini kita standarkan warnanya abu-abu ya, jangan terlalu cerah. Jadi enak dipandang di mata gitu ya, yang tadi sudah ditampilkan bahwasanya nah seperti ini. Mati semua lagi. Ini nah, abu-abu gitu ya. Abu-abu. Nggak ada yang warnanya merah, hijau, kuning itu kalau kita berjam-jam melihat itu kan operator itu akan berjam-jam ngeliatin itu misalkan buat mantau, oh ini lagi ini itu lagi meriksa proses mesinnya gitu ya, kalau ada error gimana itu nggak enak di mata kayak gitu, bikin gimana ya, bikin pusing lah, enak nanti ngeliatnya kayak gitu. Nah, sebaiknya kita standarkan warnanya warna abu-abu gitu ya, atau warna HMI standar gitu ya. Ya seperti Jahim lah, Jahim kan warna abu-abu gitu, enak dipandang mungkin seperti itu. Nah, jenis tampilannya juga yang kayak gitu berwarna cerah gitu ya, itu menyulitkan operator gitu ya untuk memahami. Kadang misalkan ada warnanya putih misalkan ya, terus tiba-tiba ada objek yang misalkan ngegambarin icon mesin gitu, lagi error putih-putih juga, ini kiranya apa gitu, apakah ada sesuatu atau gimana kayak gitu. Nah, itu menyulitkan operator membedakan apakah ini mesin berkedip karena error atau berkedip karena emang lagi proses misalkan kayak gitu. Nah, di industri gitu tidak mengikuti kode warna industri dapat menyebabkan kebingungan, salah penafsiran, debat nanti gitu ya si operator dengan ini itu, sehingga menyebabkan human error kayak gitu. Nah, ini penyebabnya gitu ya. Jadi selain HMI ini bersangkutan dengan keteknisan, tapi juga bersangkutan dengan orangnya juga atau psikolog orangnya gitu ya, psikologis orangnya kayak gitu. Nah, lalu di sini ada design method for efficient HMI display. Dua kemungkinan faktor gitu ya yang ada gitu ya di HMI itu. Yang pertama, faktor penting gitu ya. Yang pertama, layar harus mampu menarik perhatian operator dan kejelasan tampilan maksimum. Misalnya kayak gini ya, kayak tadi misalnya ada alarm, lampunya nyala gitu kan ya. Kalau misalkan kalau nggak ada alarm tapi lampunya nggak berkedip, cuma ada suara doang, bisa jadi misalkan yang ngelihat itu ini bingung, ini sebenarnya apa gitu kan, error atau hanya alarm notifikasi atau apa gitu ya, seperti itu. Jadi harus dua-duanya dilengkapi, ada lampu dan juga ada suara kayak gitu. Nah, lalu yang kedua di sini, desain harus memungkinkan seorang tidak memiliki pelatihan atau orang awam itu bisa memahami dan mengoperasikan mesin dengan sukses. Ya contohnya kayak teman-teman kan, yang udah dikasih folder atau file HMI-nya gitu, sama apa namanya, sama kakak-kakak sebelumnya gitu ya, sama teman-teman sebelumnya yang udah SCADA, itu bisa paham, oh ini tombol buat ini, oh ini tombol buat ini buat alarm kayak gitu. Setidaknya gitu ya, paham gitu kinerjanya, apa namanya sih, pas di training atau dikasih tahu itu paham kayak gitu. Jadi sebisa mungkin si HMI ini dibuat agar orang awam pun bisa membaca gitu, kayak gitu, langsung bisa paham gitu, oh ini untuk ini untuk itu gitu ya, orang-orang SCADA yang awam. Nah, lalu sekarang kita ke layout ya, ke bagian layout layar. Nah, layout layar yang tepat gitu ya, atau posisi-posisi layar yang tepat itu, dia mulai dari ujung kiri
top ujung kiri atas ya, top left corner, ujung kiri atas sebelah sini, sampai ke kanan bawah gitu ya. Jadi pasti operator atau orang tuh akan ngebaca dari kiri dulu ya. Kita membaca buku lah ya. Pasti kita mulai dari kiri atas dulu sampai ke kanan bawah gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi objek-objek penting seharusnya berada di ya misalkan kayak tadi judul ya, judul otomatis di atas lah karena orang akan ngebaca dari atas dulu, kiri atas dulu gitu ya. Itu kan penting judul gitu ya. Lalu sampai ke bawah itu dia hal-hal yang mungkin hanya orang-orang tertentu aja yang bisa akses kayak gitu. Kayak misalkan tadi kan administrator gitu kan ya, itu dia di kanan bawah karena yang berkaitan dengan shutdown kayak gitu-gitu ya itu administrator aja yang bahas, yang buat gitu. Operator-operator, user operator atau user engineer itu hanya bisa operasikan alat dan ngecek alarm misalkan ya, apalagi engineer kan lebih ngecek alarm gitu dan operator juga ngecek alarm gitu. Kayak gitu. Nah, the alarm should be on the top of the page, paling depan gitu ya. Maksud top itu bukan atas ya. Maksudnya depan kayak gini. Kayak tadi lah lembar konfirmasi kayak misalnya ini apakah mau mengubah password, dia walaupun kita klik belakangnya gitu ya, kita klik nah kayak gini confirmation. Nah, kita klik belakangnya gitu. Seharusnya ini kan karena mode ini ya, mode panjang. Kita klik belakangnya dia nggak nutup gitu, tetap masih ada di hadapan atas gitu sebelum itunya dipencet aksinya misalkan di no atau yes kayak gitu. Nah, ini alarm gitu ya, untuk page alarm gitu. Dia ada pop up gitu ya. Nah, tipe window type-nya adalah pop up kayak gitu. Dan pada color tertentu ya kita standarkan tadi kan abu-abu ya, jangan yang macam-macam kayak gitu. Nah, berbagai grafik gambar pada objek gitu ya, seharusnya berada pada kiri tengah gitu ya, dengan dengan beberapa data yang ada di kanan gitu ya, ada di kanannya. Kayak misalkan gini, bentar, kita ke BFD. Oh, BFD nggak muncul ya. Sorry, ini judulnya BFD mana ya? BFD LDL. PNID weh. Nah, tadi kan apa sih grafik gambar itu sebelah kirinya dan di tengah gitu ya. Grafik gambar sebelah kirinya. Ini tentang ini ya, block flow diagram. Proses piping and instrumentationnya si dryer system gitu ya. Nah, ini objek gambarnya sebelah kiri, lalu si sebelah kanannya itu menampilkan data ya, kayak tadi. Nah, ini graphical should be on the center left, itu ya, di tengah. Data-datanya, key datanya itu ada di sebelah kanan, kayak gitu. Oke. Duh, ini nggak bisa ini sih. Nggak bisa di zoom out. Lalu selanjutnya di sini ada start stop atau control panel lah ya, atau control panel, window control panel itu di lower left side, ya maksudnya ada di bawah sebelah kiri pojok gitu ya. Nah, bawah sebelah kiri pojok berarti ada di sini. Kita lihat control panel start stop. Nah, ada di kiri sini. Nah, ini udah di paling kiri ya. Ini udah di paling kiri. Nah, ada di sini. Bawah kiri, paling bawah gitu, paling rendah lah gitu. Kayak gitu. Nah, ini berarti udah sesuai gitu ya dengan standar. Nah, semua navigasi ada di sebelah, maksudnya navigasi ini ya, navigasi window gitu ya. Halaman-halaman BFD, PFD itu ada di sebelah bawah kanan gitu ya, atau di rendah kanan atau di bawah lah. Ya, misalkan ini kita kanan. Navigasinya BFD PFD misalkan. Nah,
Ada di sini kan tuh, kanan bawah. Nah, ini udah sesuai standar, kanan bawah, tek 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 tek, nah gitu mencet. Nah, lalu yang terakhir di sini semua objek harus di highlight atau memiliki outlines gitu ya, warna hitam ya, misalkan kayak gini. Navigasi, nah kayak gini kan ada warna hitamnya, set garis ini. Atau judul ya, judul, nah kayak gini ada garis warna hitamnya, set dikasih garis kayak gitu. Kayak gitu ya. Terus kalau misalkan kotak-kotak nih harus ada garis hitamnya, ini outline-nya gitu ya. Apa namanya sih? Garis dari sebuah shape gitu ya. Jangan ada yang warna putih, jangan ada yang warna merah gitu. Gitu. Nah, ini kalau untuk window dia beda ya. Ini kan ini objek. Nah, kayak gini kotak ini harus ada garis hitamnya kayak gitu. Nah, selanjutnya mengenai warna gitu ya, masalah-masalah warna. Background colors, nah ini dia. Jadi primary colors itu warna merah, hijau, dan biru. Should never be used, jangan pernah digunakan sebagai latar belakang warna HMI gitu ya. Kemarin kan lihat ada yang warna kuning, ada yang ini, pokoknya warna-warna yang sangat menggoda mata lah gitu. Itu karena akan dipakai buat ini buat alarm lampu dan lain-lain kayak gitu. Nah, itu jangan pernah dipakai, dan untuk latar belakang itu gunakan warna-warna pastel. Nah, kita cari di sini nih warna-warna pastel. Ya kayak abu-abu lah, kita tetapkan background-nya warna abu-abu gitu kan. Abu-abu muda kayak tadi gitu ya. Dan lain-lain kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, ketika menyertakan berbagai halaman dalam satu tampilan, kayak tadi kan ya, ada window-window lain, itu menggunakan bayangan ganda untuk setiap halaman. Ya kayak tadi, misalkan pop-up ya, kita tampilin. Pop-up. Nah, ini seharusnya ada bayangannya gitu ya. Cuman kan diaktifinnya kayak gini, misalkan refresh. Pop-up, single. Oke. Oh, berarti ini udah ada bayangannya langsung gitu pada saat di run ya, di run. Kayak gitu. Nah, lalu yang kedua, karena warna merah, biru, dan lain-lain itu adalah primary atau warna yang benar-benar dipakai sebagai alarm gitu ya, atau dan lain-lain, itu warna utama lah ya. Maka di sini ada warna-warna yang tadi sudah disebutkan gitu, bahwasanya ini tuh red untuk stop, emergency, atau pelarangan atau prohibition gitu ya. Atau larang lah gitu, ngelarang. Warna-warna yang lebih ke stop, emergency, danger kayak gitu ya. Green itu adalah start atau kondisi sedia atau ready atau safe condition gitu ya. Nah, ini harus dipahami juga nih, harus benar-benar dipahami, diingat bahwasanya warna-warna ini adalah penting. Kuning gitu ya, kuning atau kuning keoren-orenan itu dia warna warning gitu ya, atau warna hati-hatilah gitu ya. Blue itu mandatory operation gitu, operasi yang wajib gitu atau mengenai perizinan gitu ya. Terus orange, nah ini orange dia lebih ke maintenance kayak gitu. Nah, ini perlu teman-teman ingat, nanti di-share sih ya filenya. Teman-teman harus ingat. Nah, di sini ada warna gelap, itu jangan pernah dipakai di dalam halaman gitu ya, di dalam layar, ke objek yang blok-bloknya besar, misalkan kayak gini. Kita ke BFD. Nah, ini jangan, misalkan ini warna hitam lah, jangan kayak gitu ya. Nah, ini misalkan warna hitamnya ini kecil gitu ya, untuk panah kayak gitu. Nah, itu boleh kayak gitu. Jadi intinya jangan menggunakan warna-warna pada objek yang besar tuh, warna-warna yang gelap kayak gitu. Karena bisa memicu ya tadi kesalahpahaman gitu-gitu, kerugian lah terhadap perusahaan nanti. Nah, lalu di sini selanjutnya ada masalah tentang grafik dan gambar. A good HMI graphic will never, will never have a big flashing anime lights gitu ya. Nah, kayak misalkan yang kemarin kita pelajari kan, kayak bagaimana sih cara nginiin blink kayak gitu-gitu. Nah, itu maksudnya adalah untuk alarm aja gitu. Jadi HMI yang bagus itu nggak banyak objek-objek yang berkedip atau bergerak gitu ya, atau flashing lah gitu. Terus nggak pernah pakai desain-desain yang 3D gitu, dengan desain 3D yang dengan
objek-objek yang warnanya tuh terang banget kayak gitu. Nah, itu jangan sampai. Terus jangan sampai juga misalkan ada objek, kalau kemarin kita belajar motion gitu ya, motion gimana pompa berputar, nah itu hanya bagaimana sih kita mempelajari cara mengakses gitu ya, itu hanya cara belajar aja gitu ya, hanya dipelajari aja gitu. Tapi kalau di standar Indus itu nggak boleh ada kayak pompa lagi muter, terus konveyor lagi gerak, itu jangan, karena dapat mendistract gitu ya, konsentrasi atau fokus dari si operator, nanti malah fokusnya ke itu aja diliatin terus kayak gitu. Nah, kayak gitu jangan. Misalkan PNID itu harus sesuai dengan simbolnya gitu ya. Nah, ini putting an exact atau menaruh gitu ya, menempatkan objek-objek pada PNID ini representasi objek plan yang bentuknya hampir mirip atau dimiripkan gitu ya. Misalkan konveyor, ya udah konveyor gitu. Misalkan oven, nah oven itu kan logonya kayak gini. Di simbol juga kalau nggak salah logonya kayak gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, ini kan bentuk si oven itu kan yang di, misalnya ini bagian oven heater ya. Bagian oven heater nih bisa diperhatiin gitu ya. Oven dryer maksudnya. Oven dryer. Nah, itu kan ada bentuk corong kayak mengerucut gitu. Di bagian sini ada lubangnya gitu kan. Nah, ini adalah yang niupin hawa panasnya gitu kan. Nah, harus benar-benar mirip kayak gini gitu. Disimbolkan tapi mirip secara sederhana kayak gitu. Nah, selanjutnya, menggunakan unit pengukuran yang besar gitu ya, dan cerah adalah ide yang kurang baik. Nah, maksudnya kayak misalkan ini bagian PNID misalnya. Nah, ini terlalu gede misalkan, jangan gede-gede banget kayak misalkan C-nya ini Celsiusnya digedein banget sampai memenuhi seluruh layar atau gimana, itu akan mengurangi konsentrasi juga kayak gitu. Nah, ini harus benar-benar diperhatiin karena ini yang akan dinilai gitu ya. Dan ini nanti bakal di-share untuk sebagai checklist kalian gitu ya. Checklist teman-teman bahwasanya ini udah memenuhi belum atau belum kayak gitu ya, atau sudah gitu ya. Nah, maka hindari animasi yang banyak garis silangnya sehingga operator tidak teralihkan dari data-data dinamis yang penting. Maksudnya animasi-animasi dan teks-teks yang inilah yang ada underline-nya misalnya, itu jangan sampai diadain kayak gitu. Nah, ini adalah yang penting gitu ya. Penting untuk memasukkan atau mengincludekan seluruh proses dengan lengkap gitu di HMI. Nah, kayak tadi misalnya di PNID gitu kan. Di PNID ini udah lengkap, nah segini aja gitu kan. Ada controllernya, terus juga ada controllernya, ada dryer systemnya kayak gini bentuknya gitu ya. Sehingga di LD itu, di LD apalagi lebih banyak yang nanti bisa kalian teman-teman lihat gitu. Kayak gitu. Nah, bahwasanya benar-benar mewakili lokasinya gitu ya, dan angka dan simbolnya. Misalkan PNID, nah ini ada angkanya di atas, harus ada angkanya. Oh, ini nggak ada ya. Nah, di sini ada. Oh, ini RTU 6060, ini 615, ini dryer system kayak gitu. Nah, ini emang bener ya, ini di tempat ini di bawah, terus ini di atas gitu. Ini switch hub gitu ya, maksudnya hub, bukan switch hub. Kayak gitu, bukan switch saklar. Nah, selanjutnya HMI yang baik itu selalu konsisten dengan maksudnya garis-garis proses gitu ya, garis-garis proses kayak gini. Itu selalu warnanya hitam gitu, kayak gini bulat-bulat ini warnanya hitam. Atau kalau misalkan ya dikhususkannya warna hitam gitu ya. Atau jadi warna itu jangan macam-macam, jadi harus dibatasi ya. Kita batasi warna hitam, abu-abu, udah cukup itu aja. Nah, untuk alarm ya itu warna merah sesuai dengan standar SCADA kayak gitu. Nah, flow proses juga harus dari kiri ke kanan gitu ya, batasi warna-warna yang beragam kayak gitu. Nah, HMI graphics harus selalu ada trends gitu ya, sehingga operator dapat melihat sifat atau karakteristik si sistemnya gitu, atau perilaku dari plan gitu ya, yang dioperasikan kayak gitu. Nah, di sini kan kita bisa lihat trend real, nah kayak gini, ini sebelah kanan ya. Nah, ini harus disediakan, nah, bentuknya kayak gini, ada suhu oven, ini warna biru itu apa gitu, legendnya lah gitu.
Legend tuh maksudnya bukan legenda ini, tapi legend tuh informasi atau indikator dari si trennya kayak gitu. Nah, ini juga harus bergerak gitu menandakan bahwasanya oh ini tiba-tiba terlihat kecenderungan bahwasanya sistem tiba-tiba kok setelah beberapa detik, misalkan harusnya 5 detik itu dia turun, ini malah turun drastis kayak gitu. Nah, itu bisa terlihat di sini. Jadi harus mengandung tren gitu ya. Sehingga dapat diprediksi, oh ini bakal error banget nih, oh ini bakal terjadi kebakaran ya, jadi dimatiin dulu segala macam gitu. Jadi adanya tren kayak gitu. Biar kita bisa memprediksi juga kecenderungan ke depan kayak gimana, kayak gitu. Nah, font ini kita standarin ini ya, Arial gitu ya. Jadi nggak pakai Roman text kalau nggak salah. Sorry, ini tuh Arial atau Roman ya. Kita tuh di standarinnya Arial atau Roman? Arial, ya. Arial, kita pakainya Arial, sorry ya, kita pakainya Arial. Jadi font-font umum gitu ya. Kenapa harus ini? Karena biar nanti kalau misalkan kita mau copy paste HMI-nya ke temen tuh ke sistem lain di industri gitu ya, itu bisa diakses atau bisa terdeteksi si fontnya gitu sama laptop lain kayak gitu. Sehingga laptop lain juga bisa mendukung HMI tersebut gitu. Jangan misalkan kita download font dari luar, sedangkan laptop lain nggak ada font tersebut, misalkan Barlow gitu ya, atau Roboto Mono itu kan dari luar kayak gitu. Terus kita pakai itu gitu, maka kan nanti di komputernya HMI tersebut bakal tulisannya kotak-kotak gitu kayak unsupported gitu ya. Nah lalu sini juga ukuran teks seharusnya jangan terlalu kecil sehingga operator bisa baca, jangan juga terlalu besar gitu ya, sehingga tidak muat kayak gitu. Jadi bisa ngebaca tanpa adanya masalah. Oh ini berarti judul ini oke udah paham gitu ya. Misalkan tentang ini, tentang judul, nah ini, oh ini oven pengering GJ18, nah ini judul besarnya gitu kan. Nah, judul ini harus lebih besar daripada sub judulnya. Ada judul-judul lain harus distandarkan. Kayak misalkan, ya ini standar 12 atau 15 gitu. Nah, kalau di komputer ini operator bisa baca kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya ya seperti biasa semua teks harus hitam. Lagi-lagi yang kita pelajari kan warna-warna ya. Nah, itu hanya ya mempelajari aja gitu ya. Oh, gimana sih akses-akses yang ada di InTouch kayak gitu. Nah, teks heading atau judul gitu ya, dan label pada objek itu harus besar gitu ya. Maksudnya objek-objek, misalkan gini, judul otomatis harus besar daripada button-button gitu. Ini kan besar nih, besar kan ya, besar. Ini juga besar. Nah, kalau button kita lihat, apakah bisa sama atau enggak lebih kecil gitu button itu. Button start stop. Nah, itu dia lebih kecil, lebih ramping lah ya, nggak terlalu bold gitu. Kayak gitu. Nah, sama ini juga ini bisa diperbesar. Nah, gitu. Sama persis. Nah, jadi distandarin kayak gitu ya. Kayak gitu, teman-teman semua. Oke, nah. Limited user uppercase letters and underline keep operator having eye strain. Nah, jadi dibatasi sekali teks-teks yang teks-teks yang terlalu kapital gitu ya. Jadi diusahain jangan kapital semua gitu, tapi yang kayak gitu tuh diusahakan tidak ada kayak gitu. Atau kalimat-kalimat yang atau teks-teks yang uppercase gitu atau kapital seluruhnya gitu. Nah, kalau ini kan nggak apa-apa nih kapital di awal kayak gitu. Dan juga jangan ada yang underline gitu ya. Si teks itu jangan ada yang underline karena akan ya membuat tidak enak mata user atau operator gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya di sini judul atau heading dari HMI gitu ya, and the first letter of the labels seharusnya di uppercase gitu ya. Maksudnya
kalau bisa gitu ya, kalau bisa di uppercase kayak misalkan judul ini harusnya di uppercase gitu. Tapi kalau nggak juga nggak masalah gitu. Jadi semua teks lainnya harus menggunakan huruf kecil gitu ya, selain yang teks ini, selain heading HMI gitu, atau lebih besar gitu ya. Jadi heading HMI kayak ini oven pengering GJ18 terus lebih besar dari yang lain. Dan lebih baik judul gitu dibeli garis gitu ya, garis bawah atau garis seperti ini kayak gitu. Nah, untuk label atau teks-teks yang ada di screen itu kalau misalkan kalian pakai sans serif gitu, tapi kita standarkan pakai Arial ya. Kalau misalkan pakai sans serif itu lebih baik daripada pakai yang apa namanya, font serif gitu ya. Nah, tapi kita standarkan pakai Arial aja gitu karena takutnya nggak ada di setiap komputer gitu. Jadi kita mengacu ke HMI yang komputernya jadul-jadul gitu. Jadi kayak gitu. Nah, presenting data values. Data values placed around picture are often hard to scan. Jadi data-data data values placed around picture are often hard to. Jadi data-data yang ada di gambar itu akan sulit dibaca gitu ya. Hard to scan itu dibaca kayak gitu. Maksudnya kayak gini. Kita ke HMI, oke. Hard to scan. Nah kayak gini ini kan gambar ya. Terus ini, nah ini biasanya sulit dibaca. Nah maka dari itu caranya adalah harus ditempatin di sini. Salah satunya karena kan ini cuman buat ini aja ya, indikator aja kayak gitu. Cuman buat kalau misalnya operator lagi lihat gambar ini ya udah tersedia juga informasi di sini kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada jika operator membutuhkan membandingkan data yang mengacu gitu ya pada data apa namanya? Data nilai masing-masing, jadi harus disebelahkan. Misalnya kayak gini. Saya mau membandingkan data dry system dengan data oven system. Nah, ini harus ada sebelah-sebelahan gitu ya. Atau kayak gini lah. Mana sih? Nah, kayak gini. Ini harus sebelah-sebelahan gitu ya. Kalau biar operator tuh bisa membandingkan data. Maksudnya, oh oven suhunya segini, oh pengering kok suhunya tiba-tiba segini. Nah, kayak gitu. Itu biar bisa dibandingkan gitu. Nah, lalu in case jika ada nilai beberapa data gitu ya, satuannya harus disebutkan gitu pada label. Dan harus ditempatkan di tempat yang benar gitu. Ini contohnya kayak gini. Pagar-pagar Celsius gitu. Nah, ini maksudnya pagar-pagar itu data-data yang berubah gitu ya. Kalau misalnya di run itu datanya berubah. Nah, ini harus ditempatin di sini sampingannya. Jangan ya udah datanya di sini terus si Celsiusnya atau satuannya di sebelah kiri. Nah, jangan seperti itu kayak gitu atau berjauhan kayak gitu. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya harus selalu lebih baik gitu ya menyajikan data itu secara grafis atau grafik. Nah, kayak ginilah trends. Harus ada trendsnya lah gitu, trends. Nah, biar orang-orang tuh bisa memahami gitu bahwasanya data tersebut itu apa namanya? Terlihat kecenderungan perilaku sistemnya misalkan kayak gitu. Daripada data-data yang numerik atau tekstual lah gitu ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke bagian alarm dan event. Alarm ya peringatan, event itu kejadian kayak gitu ya. Nah, alarm itu harus informatif, warning, dan memblok. Kayak misalkan gini, informatif, dia lampu berkedip. Terus warning, dengan suara orang jadi was-was, jadi memperhatikan gitu. Dan dengan blok, misalkan ada alarm merah nih, nyala gitu. Nah, itu dia akan ngeblok si apa gitu, security-nya tiba-tiba nggak bisa diakses atau gimana gitu. Atau kontrol panelnya nggak bisa dinaikin gitu gara-gara suhu terlalu tinggi misalkan gitu. Nah,
alarm efek dengan efek audio gitu ya, itu sangat membantu operator dengan cepat menentukan kondisi proses normalnya. Kayak misalkan, oh di mana nih yang errornya kayak gitu, di lembar mana, halaman mana gitu. Oh ini di bagian alarm ini berarti errornya di bagian dryer gitu. Oh alarm ini bagian oven kayak gitu. Nah, misalnya kayak gini, proses berhenti pada pukul 11 pagi. Proses bisa berhenti atau rusak gitu jika tidak segera diambil tindakan korektif gitu. Kan kayak misalnya maintenance itu ada preventif dan korektif gitu ya. Kalau preventif itu sebelum terjadi, korektif itu kalau sudah terjadi gitu. Perbaikannya sudah terjadi. Ya misalkan kayak gini, kita di produksi botol gitu ya. Ini botol itu tuh nggak bagus gitu bentuknya atau posisinya nggak bagus, maka controller itu harus cepat-cepat mendeteksi gitu ya, bagaimana nih kalau ada kayak gitu ya, apakah dia membunyikan alarm atau lampu gitu kayak gitu. Sehingga secepatnya kerugian kayak gitu tuh bisa dicegah atau bahkan diperbaiki lah kayak gitu. Nah, sekarang ke navigasi dan kendalinya atau kontrol panelnya gitu ya. Nah, tombol navigasi yang tepat itu biasanya ya tadi ya ada di sebelah kanan bawah kayak gitu. Dan HMI yang bagus itu selalu menjabarkan atau memperlihatkan halaman-halaman seluruh sistem kayak gitu. Ya tadi kan di PNID gitu kan ada oven, dryer kayak gitu. Sebuah objek-objek yang kontribusi itu di situ atau yang berpartisipasi di situ ada gitu. Nah, sehingga memudahkan operator tuh mana sih proses-proses atau bagian-bagian itu dibagi-bagi sama dia gitu ya. Oh, proses ini tuh sekotak ini tuh bagian BFD ini tuh prosesnya ini kayak gitu. Nah, untuk navigasi button harus ada konsisten gitu ya dengan next dan previous. Ya kayak ini. Harus ada button next dan previousnya gitu ya untuk geser-geser si BFD PFD-nya gitu biar nanti nggak sulit operator buat operasikannya gitu. Kalau misalkan itu lebih gampang, oh ini lebih cepat gitu ininya reaksi refleksnya. Kalau misalkan mau geser-geser. Nah, masih navigasi ini ada next, ada previous gitu. Terus juga di BFD juga harus ada next dan previous harusnya kayak gitu. Nah, oke, misalkan di BFD kayak gitu ya. Nah, ini seharusnya button-button ini juga kalau misalkan kita mau ke blower itu tuh bisa dipencet kayak gitu ya. Nah, control buttons itu bisa digunakan gitu sebagai yang mengendalikan mesin gitu ya. Jadi nggak cuman simulasi aja kayak di HMI, tapi dia misalnya dipencet mesin dia langsung respon gitu ke mesin tersebut untuk menyalakan gitu, nyala misalnya hasilnya. Lalu juga di sini harus ada cukup ruang. Kalau misalnya dia touchscreen berarti harus cukup touch buttonnya itu untuk tangan, jari gitu ya, mudah gitu. Atau untuk mouse gitu ya, biar jangan terlalu kecil juga nanti susah operator buat menggunakannya gitu si start stop button. Nah, untuk start stop dan mandatory operational button harus didesain dengan warna atau ya tadi kan kita button itu khusus ya warnanya dengan konvensi warna, maksudnya ya khusus button lah gitu si start stop dan mandatory-nya. Ya misalkan kita kan buttonnya udah disetujui bahwasanya abu-abu. Nah, berarti kita tinggal kasih aja lampu. Misalkan kalau nyala berarti mandatory warnanya biru, kalau stop berarti warnanya merah atau abu-abu gitu ya. Abu-abu ya karena kan mati gitu. Atau start dia warnanya hijau nyala kayak gitu. Dalam kondisi aman nyalanya gitu ya. Nah, untuk button yang ada di start stop ini harus ini juga ya bekerja ketika ada alarm, misalkan start atau tombol gitu ya dipencet di warna hijau. Tapi kalau ada alarm dia harus merah juga gitu. Ketika di stop dia harus mati kayak gitu. Ya itu bisa diakses di file cutting cut. Kalau misalkan yang udah beberapa di revisi mungkin di bagian teman-teman yang dapat kelompok oven dryer nanti bisa di-share aja ke teman yang lain yang punya orang gitu ya HMI-nya.
Oke, di sini ada halaman secara hierarki gitu ya, overview-nya gitu. Si halaman-halamannya. Di sini ada level 1. Level 1 ini halaman yang mencakup pengendalian proses dengan melihat halaman ini operator. Operator itu maksudnya pengguna ya, user gitu ya. Pengguna, manager atau apapun itu. Nah, misalnya ini level 1 itu lebih paling tinggi kalau saya. Paling tinggi itu berarti manager gitu. Paling bawah itu dia, ini bukan level security ya. Kalau level security beda, ini level mengenai halaman. Kalau paling tinggi itu ya level 1, dia itu melihat seluruh proses gitu. Layer 2, level 2 itu hanya subunit kayak misalkan PFD-nya aja gitu ya. Terus halaman 3 dia PFD PNID misalkan. Terus halaman 4 dia cuma ngelihat LD-nya aja gitu, LD dan PNID-nya kayak gitu. Itu berarti kan engineer gitu ya. Ini halamannya ya, bukan security-nya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ke security nih, operasional security. Ini kalau ada yang mau tanya langsung di itu aja, di cut aja gitu. Security level berfungsi untuk membatasi gitu ya akses user atau operator berdasarkan atau tergantung dengan levelnya. Nah, perlindungan ini ya yang jelas untuk membatasi layar-layar yang tadi kita bahas gitu ya, dan juga untuk meningkatkan keamanan layar kayak gitu. Nah, yang sudah dikasih bahas tadi kayak gitu ya. Layar-layar si operatornya atau layar-layar si khusus manajernya, akun manajer kayak gitu. Nah, kira-kira ini udah cukup? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu buat teman-teman? Halo? Tidur kah? Aman, Pi. Aman. Oke. Nah, ini lembar ini nanti dijadiin itu ya checklist. Maksudnya setelah ada lembar ini, harap sih bisa pas nanti ada pengujian tuh udah jadi gitu. Sehingga nanti pada saat ketemu lagi, kita ketemu belajar gitu ya, itu udah standar HMI-nya, sehingga nanti yang direvisinya sedikit kayak gitu. Ini buat ini ya, buat yang sequential project si HMI-nya gitu. Kalau yang buat belajar latihan mah ya bebas lah, itu mau warna kuning, hijau, terserah lah gitu. Yang penting praktikumnya dikerjain kayak gitu ya teman-teman semua. Oke, gimana Pak? Ada tambahan? Udah beres? Udah. Ya. Oke. Itu di unmute. Oke, jadi untuk yang minggu ini, jadi minggu lalu itu kalian sudah mengumpulkan dokumen yang berasal dari kakak tingkat, gitu ya. Kemudian di minggu ini dokumen tersebut kalian pelajari dan perbaiki, kemudian kalian membuat dokumen sendiri, ya. Yang terakhir dikumpul nanti hari besok ya, besok hari Jumat ya. Itu adalah dokumen hasil kerja tangan kalian sendiri ya. Kalau yang kemarin bisa satu grup, kalau sekarang harus perorangan ya. Kalau sekarang harus perorangan mengerjakan dari layout, BFD, PFD, PNID, loop diagram ya. Nah, itu digunakan sebagai pengganti kegiatan UTS ya, sebagai pengganti UTS. Sekali lagi, pada saat ada jadwal UTS kalian hadir, absensi, kemudian ya soalnya diambil aja, ya dibawa pulang, nanti saya akan beritahu pengawasnya bahwa tidak usah ditunggu sampai jadwal ujian berakhir. Baik, begitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup ya. Jadi jangan lupa hari Jumat besok hasil kerja kalian harus sudah masuk, gitu ya, sehingga pada minggu ke-8 itu pertemuannya harusnya sih minggu ke-8 masih puasa ya. Oke, mungkin rada geser atau lihatlah kondisinya. Kayak
Kalau minggu 8 kalian bisa terus lanjutkan dengan software, ya, sehingga pemeriksaannya setelah Lebaran atau sebelum Lebaran. Kita lihatlah setelah UTS nanti, ya. Oke, Pak, izin demikian. bertanya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Hah? Ada yang mau nanya? Oh, mana? Siapa? Ya, siapa yang mau nanya? Silakan. Ini Pak, terkait yang absensi tadi Pak. Kalau yang di akademik bagaimana ya Pak? Yang orang-orang yang telat itu? Kedengeran nggak suaranya Bang? Oh, di Bapak sebentar. Udah gedein suaranya? Udah gede. Oh udah. Hmm. Gimana deh? Ya, silakan kalau ada yang mau nanya, gimana? Ya Pak, untuk yang orang-orang yang tadi pas absensi nggak ada, terus masuknya setelah absensi kan di akademiknya itu keterangannya apa Pak? Nah, itu gimana ya Pak? Waduh, harus mundur lagi saya ngabsen. Siapa aja tadi? Ya perhatiin ya, ke depan itu usahakan untuk tidak kita bolak-balik pekerjaan itu balik lagi begitu ya, harus pekerjaannya eksekusi lanjut ya. Jadi untuk jadi catatan aja untuk mulai minggu depan jangan sampai harus dirubah lagi, karena itu udah saya send itunya absensinya ya. Oke, jadi nanti untuk minggu depan aja ya, jangan sampai ada yang kesiangan. Oke. Ya Pak. Ya Pak, mohon maaf Pak sebelumnya. Yo, baik, makasih. Baik, terima kasih saya kira ya. Terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu di copy dulu, di screenshot dulu, Pi. Oh iya jangan